Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Misi Nadia Kirana dengan NPM 202207043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai perdarahan yang berulang kali di setiap bulannya. Umumnya darah yang dikeluarkan yaitu sekitar 10-80 ml per hari. Nah, tapi pada kebanyakan sebagian orang itu biasanya yang dikeluarkan itu sekitar 30 ml per hari. Nah, setelah tahu definisi menstruasi, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, lalu ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Nah, di dalam siklus menstruasi ini juga ada 3 siklus, yaitu siklus ovum, lalu hormon, dan yang terakhir ada siklus uterus. Dimulai dari fase pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, lalu hormon progesteron pun ikut menurun juga, yang menyebabkan peluruhan pada dinding rahim sehingga menimbulkan menstruasi. Dalam fase ini terdapat hormon FSH, hormon LH, dan juga hormon estrogen yang membantu untuk mematangkan sel ovum selanjutnya. Fase menstruasi ini biasanya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua yaitu ada fase praovulasi. Setelah ovum matang, hormon FSH dan LH di sini mulai sedikit menurun, sedangkan hormon estrogen akan meningkat. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen, dinding rahim pun akan mengalami sedikit penebalan. Kedua hal ini akan terus naik hingga ke tingkat yang maksimal. Lanjut fase ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen di sini pun mulai menurun, sedangkan hormon FSH dan LH akan meningkat secara mendadak dan drastis. Hal ini yang menyebabkan folikel pecah yang membantu ovum atau sel telur untuk mendorong keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 jam sampai 32 jam setelah hormon FSH dan hormon LH naik. Yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal, yang menandakan wanita tersebut sedang dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun lama-kelamaan korpus luteum ini akan hancur sehingga tidak menghasilkan hormon progesteron yang menyebabkan endometrium luruh dan terjadilah siklus menstruasi berikutnya.